Kebutuhan akan kendaraan pribadi terus meningkat, termasuk di segmen mobil second. Di kota Lubuk Linggau, sebuah showroom bernama Oke Mobilindo hadir menawarkan berbagai pilihan mobil second berkualitas dan harga yang bersahabat. Tak hanya itu, layanan cicilan ringan hingga fasilitas tukar tambah turut menjadi daya tarik utama showroom ini. Bagi Anda yang sedang mencari mobil second berkualitas dengan harga bersahabat, Oke Mobilindo adalah jawabannya. Berlokasi strategis di Jalan Trans Sumatera Lahat, Lubuk Linggau nomor 13, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, showroom ini menyediakan berbagai tipe mobil mulai dari mobil pribadi hingga mobil angkutan jenis pick-up. Keunggulan Oke Mobilindo tidak hanya terletak pada ragam pilihan mobilnya, tetapi juga pada jaminan kualitas dan garansi yang diberikan kepada setiap pembeli. Semua mobil yang tersedia telah melalui proses seleksi ketat untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pelanggan. Bagi Anda yang ingin membeli mobil dengan sistem cicilan, jangan khawatir. Oke Mobilindo bekerja sama dengan BCA Finance sebagai sponsor utama dalam menyediakan opsi kredit yang mudah dan fleksibel. Menariknya lagi, showroom ini juga menerima layanan tukar tambah seperti yang dijelaskan oleh Tommy selaku marketing Oke Mobilindo. Kami menerima tukar tambah mobil lama Anda dengan unit baru di showroom kami. Jadi pelanggan bisa mendapatkan mobil yang lebih sesuai dengan kebutuhan tanpa repot menjual mobil lama secara terpisah. Dengan layanan lengkap, proses yang transparan, serta mobil-mobil yang terjamin mutunya, tak heran jika Oke Mobilindo menjadi pilihan utama masyarakat Lubuk Linggau dan sekitarnya dalam mencari mobil second impian mereka. Rita Silampari TV melaporkan. Hari Jumat yang cerah di lingkungan yang penuh semangat, SD Negeri 25 dan SD Negeri 26 berkumpul dengan penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan. Dua sekolah ini terletak dalam satu kompleks yang sama, melaksanakan kegiatan senam dan juga dilanjutkan dengan membacakan surat Yasin bersama. Kegiatan ini bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai momentum untuk mempererat seluruh warga sekolah. Para siswa yang begitu antusias bersama dengan para guru duduk dengan rapi di halaman sekolah, menyimak lantunan ayat-ayat Al-Quran yang penuh keberkahan. Bukan hanya di situ saja, para siswa juga diajarkan tentang pentingnya infak, sedekah, dan juga berbagi. Di sela-sela kegiatan mereka diajak untuk membawa sedikit rezeki mereka meskipun dalam sejumlah kecil disumbangkan kepada yang membutuhkan. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk menanamkan rasa cinta, kedamaian, dan kepedulian sejak dini pada anak-anak didik mereka. Sebuah langkah kecil yang membawa dampak besar bagi masa depan mereka dan juga bagi lingkungan sekitar. Sejak tanggal 14 hingga 18 Juli 2025, SMA Negeri 5 Lubuk Linggau telah melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. MPLS tahun ini berlangsung selama 5 hari, bukan hanya tentang pengenalan tata tertib dan fasilitas sekolah, tetapi juga tentang membentuk karakter dan juga semangat kebersamaan. Para siswa baru dibekali dengan berbagai materi yang tak hanya mengedukasi, tetapi juga menginspirasi mereka. Mulai dari pembekalan mengenai tata tertib sekolah, pengenalan ekstrakurikuler yang dapat mereka pilih, hingga pembelajaran mengenai pentingnya kedisiplinan, integritas, dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama.
Melalui kegiatan ini, para siswa baru tidak hanya belajar mengenai akademik, tetapi juga bagaimana cara berinteraksi dengan baik, menghormati satu sama lain, dan membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. Mengawali tahun ajaran baru 2025, SD Negeri 24 Lubuk Linggau terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi seluruh peserta didik. Dalam proses penerimaan murid baru, sekolah ini menerapkan 3 jalur seleksi, yaitu jalur afirmasi, zonasi, dan juga mutasi, guna memastikan pemerataan akses pendidikan. Selain itu, sebagai bentuk inovasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman, SD Negeri 24 Lubuk Linggau juga mengembangkan program klasik, yaitu kelola sampah plastik. Program ini bertujuan untuk menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini kepada peserta didik, sekaligus mendorong guru agar lebih kreatif dan juga semangat dalam mengajar. Melalui upaya ini, SD Negeri 24 Lubuk Linggau berharap dapat menciptakan generasi yang cerdas, peduli lingkungan, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. SMA Negeri 7 Lubuk Linggau melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan selama 3 hari. 2 hari pertama diisi dengan pemaparan materi, sedangkan hari ketiga diisi dengan kegiatan permainan interaktif yang dipandu oleh panitia dari OSIS. Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Lubuk Linggau, Agus Tunizar, melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Vento menjelaskan bahwa jumlah siswa baru pada tahun ajaran ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun 6 materi yang disampaikan dalam kegiatan MPLS ini diantaranya pengenalan kurikulum, pendidikan karakter dan budi pekerti, pengembangan potensi diri, wawasan wiyata mandala atau kondisi lingkungan sekolah, budaya sekolah, dan juga tata tertib sekolah. Saat ini, SMA Negeri 7 Lubuk Linggau memiliki 4 ruang belajar aktif. Salah satu kendala yang menyebabkan jumlah siswa tidak terlalu banyak adalah akses transportasi yang cukup sulit menuju ke sekolah. Namun, dari sisi keamanan, wilayah sekitar sekolah dinilai aman dan bebas dari aksi kejahatan seperti begal. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. SMK Negeri 1 Lubuk Linggau menggelar kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru tahun ajaran 2025. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari penuh dengan mengusung tema membentuk pikiran membangun masa depan. Selama pelaksanaan MPLS, seluruh siswa menunjukkan semangat dan antusias dalam mengikuti berbagai aktivitas yang telah disusun. Kegiatan ini diselenggarakan sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, guna memastikan tercapainya tujuan pendidikan yang menyeluruh. Beragam agenda penting turut mewarnai jalannya MPLS ini. Yang pertama, sosialisasi 7 kebiasaan anak hebat sebagai pembentuk karakter dasar yang positif, senang bersama untuk menumbuhkan semangat kebugaran dan kebersamaan, serta pengenalan budaya sekolah dan nilai-nilai khas dari SMK Negeri 1 Lubuk Linggau. Melalui MPLS ini diharapkan siswa baru dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah, memahami tata tertib, serta memulai membangun karakter dan pola pikir yang siap menghadapi tantangan pendidikan di jenjang yang baru. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. Cabai, salah satu penggunaan bahan pokok yang sering diburu oleh masyarakat, terutama bahan baku dalam penggunaan makanan Nusantara. Cabai tentu masih menjadi primadona masyarakat, terutama dalam bahan masakan. Dan terlihat masyarakat tengah memilih cabai terbaik untuk digunakan dalam olahan masakan, seperti di Pasar Impres, Kota Lubuk Linggau. Harga kebutuhan bahan pokok seperti cabai merah yang semulanya Rp50.000 kini menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Dan untuk harga seperempat cabai merah berada di angka Rp15.000. Cabai merah tentu masih diburu oleh seluruh masyarakat meskipun terjadi kenaikan secara signifikan. Seperti cabai setan, tentu banyak digunakan dalam olahan masakan untuk penambah ekstra pedas. Seperti di sisi lainnya, untuk harga cabai setan saat ini berada di angka Rp80.000 per kilogramnya. Sebagai masyarakat,
tentu tidak mempermasalahkan adanya kenaikan harga cabai ini, asalkan kualitas cabai itu sendiri masih tetap terjaga, seperti bentuk cabai yang tetap kokoh, yang masih tetap segar, dan tidak cepat busuk. Intan Kurniahamdani, Silampari TV melaporkan. Acara Purnawiyata Man 1 model Lubuk Linggau digelar meriah di Hotel Dewinda Lubuk Linggau. Dihadiri oleh Kemenak Lubuk Linggau, perwakilan Wali Kota Lubuk Linggau, dan tamu penting lainnya. Acara ini jadi momen penuh kebanggaan. Kepala Sekolah Man 1 Lubuk Linggau Saipul SPDIMM mengapresiasi prestasi siswa termasuk banyaknya yang lolos ke perguruan tinggi negeri. Diharapkan para lulusan tersebut membawa nama baik sekolah dan menjadi generasi yang membanggakan. Acara Purnawiyata Man 1 model Lubuk Linggau berlangsung sukses pada Sabtu 12 April 2025. Acara yang digelar di Hotel Dewinda Lubuk Linggau ini berlangsung meriah dihadiri oleh Kementerian Agama, Dr. Andes Haji Hasanuddin SAG MHI, dihadiri oleh Wali Kota Lubuk Linggau, diwakili oleh staf ahli dan jajaran pemerintah lainnya yang turut memeriahkan acara ini. Kepala Sekolah Man 1 model Lubuk Linggau, Saipul SPDIMM mengatakan bahwa ia sangat turut bangga melihat siswa-siswi Man 1 model Lubuk Linggau banyak membentuk para pelajar berprestasi, terutama dalam setiap pembelajaran. Untuk tahun 2025, Man 1 Lubuk Linggau sudah banyak lulus seleksi perguruan tinggi, serta prestasi lainnya baik dalam bidang akademik dan non-akademik. Hal ini tentu disambut baik oleh para tamu undangan yang hadir dan turut bangga akan pencapaian dari siswa dan juga siswi Man 1 model Lubuk Linggau. Diharapkan pula ke depannya, untuk para siswa bisa sukses dan bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga, guru, dan bisa membawa nama baik Man 1 model Lubuk Linggau menjadi salah satu sekolah percontohan di kota Lubuk Linggau. Lebih lanjut, Kepala Sekolah Man 1 model Lubuk Linggau mengatakan, kurang lebih ada sekitar 397 siswa dan juga siswi yang telah mengikuti acara Purnawiyata. Terdiri dari 2 jurusan, yaitu jurusan IPS dan jurusan IPA. Untuk siswa-siswi Man 1 model Lubuk Linggau yang menerima melalui jalur undangan secara keseluruhan, ada sekitar 121 orang. Dan semuanya telah melakukan registrasi melengkapi seluruh persyaratan-persyaratannya. Selamat dan sukses untuk seluruh para siswa dan siswi Man 1 model Lubuk Linggau yang telah mengikuti acara Purnawiyata. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. Pasca Lebaran Hari Raya Idul Fitri, harga ayam di pasar saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di kota Lubuk Linggau, tepatnya di Pasar Bukit Sulap atau pasar satelit saat ini, untuk harga daging ayam yang sebelumnya dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp32.000 per kilogram. Namun, untuk hari biasa sebelum Lebaran, harga ayam masih berada di harga Rp28.000 per kilogramnya. Penurunan harga ayam ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan produksi ayam, penurunan harga pakan ternak, atau perubahan permintaan pasar yang sedang menurun. Sedangkan di sisi lain, seperti Kota Curup, untuk harga ayam potong saat ini
berada di angka Rp25.000 per kilogram. Bahwa harga dapat berfluktuasi tergantung pada kondisi pasar dan juga wilayah daerah masing-masing. Seperti inilah kondisi terkini keadaan Sport Center Gor Petanang Kota Lubuk Linggau yang berada di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Petanang. Salah satu tempat fasilitas infrastruktur olahraga yang dulu ramai dengan berbagai kegiatan kini terbengkalai dan tidak terawat. Sport Center yang dulunya eksis dengan berbagai macam kegiatan olahraga kini sudah lama tidak terpakai dan keadaannya kini cukup memprihatinkan. Dengan kondisi yang sudah tidak terawat, rerumputan liar pun sudah menjulang tinggi, sehingga menutupi area sekitar Gor Petanang. Terpantau untuk keadaan jalan pun juga sudah dipenuhi oleh tumpukan sampah yang berserakan dan juga dinding yang penuh coret-coretan. Hal ini tentu membuat masyarakat berharap agar pemerintah kota bisa memperbaiki kembali kondisi tempat ikonik olahraga masyarakat Lubuk Linggau satu ini. Agar bisa tetap kembali dalam keadaan yang terawat, bersih, dan elok dipandang, serta dapat kembali menjadi pusat kegiatan olahraga dan rekreasi bagi masyarakat Lubuk Linggau. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan suatu kewajiban yang harus tetap diterapkan di tiap-tiap sekolah. Banyak cara untuk membantu mengurangi sampah limbah plastik, terutama melalui program sekolah. SMP Negeri 12 Kota Lubuk Linggau beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Petanang Ilir. Merupakan salah satu sekolah yang mempunyai yaitu program sampah bebas plastik. Program unggulan ini telah diterapkan sejak tahun 2023.
sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan sekolah. Selim Marselim, Kepala Sekolah SMP 12 Lubuk Linggau, tentu membenarkan hal ini. Ia mengungkapkan bahwa kantin sekolah juga dilarang menjual makanan dan minuman yang menggunakan wadah plastik. Sebagai gantinya, para siswa diwajibkan membawa perlengkapan sendiri, seperti botol minum, sendok, dan wadah makanan. Uniknya, sampah yang sudah tidak terpakai bisa dikreasikan menjadi suatu barang yang kreatif, seperti hiasan layaknya lampu yang bisa dipajang di halaman sekolah. Hal ini diharapkan selain mendidik para siswa untuk disiplin perihal pengelolaan sampah, juga bisa mendidik siswa untuk berkreasi dan memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi suatu nilai kreasi yang bermanfaat. Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rahmat Hidayat, berencana melakukan penataan ulang pasar tradisional di kota tersebut. Setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Pasar yang akan ditata antara lain Pasar Instruksi Presiden atau Inpres, Pasar Bukit Sulap, Pasar Moneng Sepati, dan Pasar Ikan Simpang Priuk. Tujuan penataan ini adalah untuk membuat pedagang di masing-masing pasar tertata rapi dan terorganisir dengan baik. Rencana penataan pasar akan dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai dari Pasar Bukit Sulap sebagai prioritas pertama karena sudah diajukan ke Gubernur Sumatera Selatan melalui bantuan keuangan. Pedagang akan dibuat per klaster untuk memudahkan pengelolaan dan meningkatkan efisiensi. Lalu, upaya untuk mengatasi pungli, Pemkot Lubuk Linggau akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI untuk membentuk tim khusus pungli. Tujuannya adalah untuk menghilangkan praktik pungli di pasar dan memastikan bahwa penarikan retribusi hanya dilakukan secara resmi oleh Pemkot Lubuk Linggau. Retribusi pasar diharapkan tidak memberatkan pedagang. Kerusakan jalan yang terjadi di perbatasan antara ruas jalan utama dan jembatan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Simpang Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2,
menjadi perhatian serius warga sekitar. Lubang cukup besar yang muncul tepat di tengah jalan tersebut dinilai membahayakan keselamatan para pengguna jalan, terutama saat cuaca hujan. Lokasi lubang yang berada di poros utama penghubung antara Lubuk Linggau dan Tugu Mulyo itu kerap menimbulkan kecelakaan. Genangan air yang menutup lubang saat hujan turun membuat pengendara tidak menyadari bahaya di depannya, hingga akhirnya terperosok. Namun, karena tidak segera diperbaiki dan tingginya lalu lintas kendaraan, lubang tersebut semakin melebar dan dalam. Dari pengamatan tim di sekitar lokasi, ukuran lubang mencapai sekitar 50 cm panjangnya dengan kedalaman sekitar 25 cm. Lokasi yang persis di ujung jembatan memperparah kekhawatiran warga, karena retakan sudah mulai merambat ke bagian struktur jembatan. Warga berharap agar pemerintah kota Lubuk Linggau melalui dinas terkait nantinya segera menindaklanjuti kondisi ini dengan melakukan perbaikan sesegera mungkin. Perbaikan jalan dan jembatan tersebut sangat penting untuk dilakukan guna mencegah terjadinya kecelakaan dan kerusakan yang lebih parah. Pemerintah kota Lubuk Linggau diharapkan dapat memperhatikan kondisi ini dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan keselamatan para pengguna jalan. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi resiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan bagi para pengguna jalan. Perbaikan yang tepat waktu dan efektif dapat membantu meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi masyarakat. Tanggal 9 April 2025 menandai hari pertama sekolah setelah libur panjang selama kurang lebih 2 minggu. Pasca Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Awalnya, sekolah dijadwalkan untuk memulai aktivitas pada tanggal 8 April 2025. Namun, karena adanya pengunduran jadwal, maka hari pertama sekolah menjadi tanggal 9 April 2025. Pengunduran ini berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau. Pada hari pertama sekolah, terpantau bahwa seluruh sekolah masih belum memulai aktivitas pelajaran untuk seluruh siswa. Hal ini dikarenakan masih dalam suasana halal bihalal, di mana para siswa dianjurkan untuk saling bersalam-salaman dan melakukan pembersihan di area kelas dan lingkungan sekolah secara bersama-sama. Suasana halal bihalal ini menjadi momen yang sangat penting bagi para siswa untuk mempererat tali silaturahmi dan memaafkan satu sama lain setelah libur panjang. Dengan melakukan kegiatan bersama-sama, para siswa dapat memperkuat hubungan antar teman dan guru, serta mempersiapkan diri untuk memulai tahun ajaran baru dengan semangat yang baru. Pada hari pertama sekolah, para siswa terlihat sangat antusias
dan bersemangat untuk memulai aktivitas belajar mengajar. Meskipun belum memulai pelajaran, para siswa sudah terlihat sibuk dengan kegiatan pembersihan dan persiapan kelas. Mereka bekerja sama dengan guru dan staf sekolah untuk membersihkan kelas dan lingkungan sekolah, serta mempersiapkan diri untuk memulai tahun ajaran baru. Dengan adanya pengunduran jadwal, para siswa dan guru memiliki kesempatan untuk lebih mempersiapkan diri dan menikmati libur panjang mereka. Meskipun demikian, para siswa tetap terlihat sangat antusias dan bersemangat untuk memulai tahun ajaran baru dan mencapai tujuan akademis mereka. Dalam suasana halal bihalal ini, para siswa dan guru dapat mempererat tali silaturahmi dan memaafkan satu sama lain. Dengan demikian, tahun ajaran baru dapat dimulai dengan semangat yang baru dan hubungan yang lebih baik antara siswa, guru, dan staf sekolah.